Bayangkan, Nabi baru saja wafat. Madinah sunyi. Umat Islam belum sempat pulih dari duka. Tiba-tiba satu persatu kabilah Arab memberontak. Ada yang mengaku sebagai nabi. Ada yang kembali menyembah berhala. Ada yang berkata, kami sholat tapi tidak mau membayar zakat. Dan saat itulah seorang sahabat yang dikenal paling lembut berdiri dengan keputusan yang paling tegas dalam sejarah Islam. Dialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam istilah para ulama, seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm, murtad adalah orang yang sebelumnya muslim lalu keluar dari Islam dengan menolak hal yang sudah pasti dalam agama. Salat, zakat, kenabian atau prinsip dasar akidah. Jadi ini bukan sekedar dosa biasa. Ini adalah pembelotan terhadap fondasi agama dan negara. Dan gerakan ini sebenarnya sudah muncul di akhir masa hidup Rasulullah SAW, tetapi tertahan oleh wibawa kenabian. Begitu Nabi Muhammad SAW wafat, api ini meledak di seluruh jazirah Arab. Tiba-tiba muncul tokoh-tokoh yang mengaku sebagai nabi. Ada Musailamah di Yamamah, Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, Tulaihah Al-Asadi di Najd. Mereka bukan orang bodoh, mereka pintar berbicara, punya pengaruh, punya massa, dan menjadikan agama sebagai alat politik. Bahkan Rasulullah SAW pernah bermimpi melihat dua gelang emas di lengannya yang beliau tiup hingga hilang. Beliau menafsirkannya sebagai dua pendusta besar, pemimpin Yamam dan pemimpin Yamamah. Artinya sejak awal fitnah ini sudah diberi peringatan. Ada banyak sebab. Sebagian masuk Islam karena takut kekuatan negara, bukan karena keimanan. Sebagian rindu tradisi jahiliyah. Sebagian ingin lepas dari kewajiban zakat. Sebagian karena fanatisme suku. Sebagian karena ambisi kekuasaan. Sampai ada yang berkata, aku tahu Muhammad itu benar, Musailamah itu pendusta. Tapi pendusta dari suku kami lebih kami sukai daripada orang-orang jujur dari suku lain. Ini bukan soal teologis saja, ini soal loyalitas, politik, dan kepentingan. Ketika semua ini terjadi, Madinah dalam keadaan lemah, pasukan utama sedang berada di luar kota. Para pemberontak bahkan datang ke dekat Madinah dan mengajukan tawaran, kami tetap akan melaksanakan sholat, tapi kami tidak mau membayarkan zakat. Disinilah terjadi dialog bersejarah antara Khalifah Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Umar berkata kepada Abu Bakar, jangan perangi mereka selama masih mengucapkan syahadat. Tapi Abu Bakar Siddiq menjawab dengan tegas, wallahi, demi Allah aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat. Walaupun mereka hanya menolak seutas tali unta yang dulu mereka serahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalimat ini bukan sekadar kemarahan. Ini adalah prinsip. Karena zakat bukanlah pajak. Zakat adalah rukun Islam. Menolaknya berarti meruntuhkan syariat. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab berkata, aku melihat Allah telah melakangkan dada Abu Bakar. Dan aku tahu Abu Bakar benar. Gerombolan murtad bergerak menuju Madinah. Jumlah mereka jauh lebih besar. Namun Abu Bakar tidak menunggu. Beliau menempatkan Ali, Zubair, dan Tolha di pintu-pintu gerbang kota Madinah. Rakyat diperintahkan selalu datang ke masjid agar terlalu siap siaga. Malam hari musuh menyerang. Terjadi pertempuran di gerbang kota Madinah. Kaum muslim berhasil memukul mundur mereka. Ini kemenangan psikologis. Dunia Arab menyaksikan Madinah masih tetap berdiri. Setelah pasukan utama kembali, Abu Bakar membagi pasukan kaum muslim menjadi 11 detasemen. Setiap pasukan punya target. Yaman, Yamamah, Oman, Bahrain, dan Najd. Strateginya jelas, hancurkan gerakan murtad sebelum mereka bersatu. Ini bukan perang sembarangan.
Ini adalah operasi militer terkoordinasi dan hasilnya luar biasa. Dalam waktu sekira 1 tahun seluruh Jazirah Arab kembali ke pangkuan Islam. Di Yaman, Nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi berhasil dibunuh oleh kaum muslim sendiri. Di Najd, Tulaihah dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, meskipun jumlah kaum muslim lebih sedikit. Dan menariknya, Tulaihah kembali bertaubat dan akhirnya syahid pada saat di mana medan perang menghadapi kekuatan Sasaniyah Persia. Ini menunjukkan bahwa pintu taubat tetap terbuka. Di Oman dan Bahrain gerakan murtad dipadamkan dan stabilitas kembali. Andaikan Sayyidina Abu Bakar saat itu bersikap lunak, apa yang terjadi? Arab akan terpecah, zakat hilang, nabi palsu pun bermunculan. Negara Islam runtuh sebelum berdiri tegak. Ketegasan Sayyidina Abu Bakar menyelamatkan akidah, menjaga syariat, dan mempersatukan umat. Pelajaran besarnya untuk kita. Perluasan wilayah harus diiringi dengan penguatan iman. Karena orang bisa masuk Islam secara politik, tetapi belum tentu secara hati. Kisah ini bukan sekadar sejarah perang. Ini tentang prinsip bahwa agama tidak bisa dipotong-potong. Tidak bisa memilih yang ringan saja. Dan bahwa kelembutan tidak berarti tanpa ketegasan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang paling lembut. Namun ketika akidah terancam, beliau menjadi orang yang paling tegas. Karena menjaga agama lebih penting daripada menjaga popularitas. Dan dari sinilah Islam berdiri kokoh. Lalu melangkah ke Yamamah, menuju Persia, menuju Romawi. Semua berawal dari satu keputusan, ketegasan Khalifah Abu Bakar memerangi gerakan Riddah.